Sekian deh. Kamu nanya. Kita akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa mau yang berdoa? Siapa? Ya. Ya, tanya namanya. Siapa namanya nih? Makasih ya, Kak. Apakah ada yang semuanya diam? Apakah ada yang tidak berhadir hari ini? Nggak ada pun semuanya? Terima kasih. Tapi Bu, ada yang tidak sekolah. Ada yang Ya, kita kekurangan teman deh. Apakah kalian siap? Ya. Sebelum kita pembelajarannya, mari kita melakukan tepuk tangan. Contoh, bukan. Ibu contohkan dulu. Seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sekali lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Nah, jadi setelah itu, mengajarkan sebelum ini kalian. Cepat. Mau berdiri atau duduk? Duduk berdiri. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran. Gimana ya? Lepasan tangannya. Bukan dulu. Satu, dua. Diri. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Sekali lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Mau sekali lagi atau sudah? Udah saya. Enggak bisa harus apa ayo. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Sekali lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sudah, kalian boleh duduk. Terima kasih. Di sini ibu ada membawa sesuatu. Semuanya diam. Apa ya? Jeng. Ini namanya mystery box. Apakah misteri di dalamnya? Di sini di mystery box ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan tentang pembelajaran kita. Aduh, ada yang bisa nebak? Wah, siapa angkat tangannya? Dua. Ya, Tama. Maju. Ayo.
nominalnya 1.000 yang kita gunakan untuk benar, semuanya benar. Belum dulu, setelah kita tidak. Di sini nanti ibu akan nge-play video tentang jual beli sederhana menggunakan duit atau uang ini. Nah, setelah duduk yang siap. Duduk yang siap. Kita akan mau lihat video ya? Jual beli sederhana menggunakan uang. Ada yang pernah ikut ibunya ke pasar? Semuanya pernah? Kamu pernah? Atau ke warung? Oh, semuanya pernah ikut ke warung atau ke pasar. Nah, kegiatan Avenger. Apa itu Avenger? Gunung. Video ini akan berkaitan tentang ibu mau ke pasar. Apa kegiatan ibu di pasar? Selain belanja itu ada apa? Ibu mau beli sayur. Oh, banyak sekali ya. Wah, enak sekali ibu mau dong. Wow, enak sekali. Ya, kita kasih ibu. Video ini akan berkaitan tentang mengenal pasar tradisional dan pasar modern. Apa itu pasar tradisional dan pasar modern? Nah, pasar di hari Kamis sama pasar hari Rabu itu pasar tradisional atau pasar modern? Siapa yang modern, siapa yang tradisional? Katakannya. Pasar modern dulu. Cowoknya, ceweknya satu, ceweknya semua. Kalau tradisional, semua lagi. Wow, tinggi sekali. Pasar tradisional apa? Banyak sekali antara pasar tradisional dan pasar tradisional. Jadi pasar Kamis sama pasar Rabu itu pasar tradisional. Kalau pasar modern itu yaitu toko yang sudah ditetapkan harganya. Seperti Indomaret, apa di toko. Namanya hari ini Yang siap atau ibu mau pulang atau tidak? kita akan mengenal pasar tradisional dan pasar modern. Loh, mau masak sayurnya habis semua, harus pasar tradisional di desa ini di mana ya? Oh, pasar tradisional di sana. Jaraknya tidak jauh dari sini. Mau beli sayur ada habis semua. Hari ini masakin saja. Boleh, saya pergi ke pasar ini untuk membeli bahan-bahannya.
Kita sudah sampai di pasar tradisional. Di mana pintu masuknya, Bu? Kok pasarnya di luar, Bu? Oh, kalian ingatnya tempat ibu belanja di rumah itu ya? Itu namanya pasar modern. Kalau ini kan pasar tradisional, jadi beda. Bedanya apa, Bu? Ibu jelaskan ya, di pasar tradisional, buah dan sayur biasanya dikemas seadanya karena diperoleh dari petani yang langsung. Sedangkan di pasar modern, sayur dan buah biasanya sudah dikemas rapi oleh karyawannya. Dan untuk harga barang di pasar tradisional cenderung lebih murah karena penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Sedangkan harga barang di pasar modern lebih mahal dan tidak ada interaksi penjual dan pembeli. Biasanya tidak ada tawar-menawar harga. Antara pasar tradisional dan pasar modern. Iya, Ella. Tapi kenapa kita nggak ke pasar tradisional aja, Bu, kalau di rumah? Seperti sekarang ini. Karena pasar tradisional cenderung ada di desa, sedangkan pasar modern ada di kota-kota besar. Terima kasih, Bu. Kita jadi mengenal perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Yuk kita belanja. Kalau minta lagi Nah, di video tadi ada dua toko utamanya, Pak. Di akhir pelajaran kita akan bermain ke pasar, ada yang penjual dan ada yang pembeli. Di sini ibu ada bawa sesuatu. Duduk. Duduk dulu tapi ya, duduk yang siap. Duduk yang siap dulu. Tunggu temannya naruh. Duduk yang siap. Nah, yang di video tadi ada dua di kapal. Siapa namanya? Ella dan Elo. Nah, uang itu terbagi jadi dua ada nanti satu-satu dipanggil. Nah, di sini ada bakal mata uang. Uang itu terbagi dua, yang pertama uang. Pertama. Pertama itu uang. Gak apa-apa. Pertama itu uang. Bukan. Terbuat dari koin. Ya, koin, bener koin. Uang dari terbuat dari kertas. Nominal uang kertas itu lebih besar dari uang koin, sedangkan uang koin itu lebih kecil
jual atau namanya macam tapi kan di sini ada 5.000. Tentang jual beli, nominal uang, ada uang kertas, uang logam, dan uang elektronik. Nah, siapa yang lihat? Di uang kertas. 100.000. Ya, sih? 100.000. Kemudian uang 100.000, kalau kalian jajan 50.000 makasih saja. Makasih saja. Benar, 50.000. Nah, di sini nanti kita akan menonton video pembelajaran lagi. Apa itu uang kertas, uang logam, dimana kita belanja, uang kosong. Kita akan menonton kegiatan jual beli menggunakan uang. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus, bisa juga karena orang tidak bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dan jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disediakan oleh penjual. Bagaimana bisa terjadi jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, ada saja melakukan jual beli. Kita dapat melakukan jual beli. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Kita dapat satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya dari segala penjuru.
Sakti segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Sakti dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya menjual, membeli barang yang dinilai dan jual. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Kemudian kelas ini sebagai pasar. Dari saya tapi kan ini kita cuma buat makanan. Tunggu satu jam. Oke, di depan sini ada makanan. Yang uang ibu kasih itu kalian akan jajan di sini dengan nominal uang itu dengan uang kertas ini. Ini kan 2.000. Sabar dulu. Enggak. Baris terbanyak, ceweknya juga. Tiga baris, oke 3 baris. Baris kedua.
so